Mbak Toni sama Mbak Mustika sudah siap? Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio mendekatkan kampus UGM ke rumah. Selamat pagi Sobat Sehat. Jumpa lagi di pagi hari ini dalam bincang-bincang santai di Raisa Radio Indonesia Sehat. Semoga pagi hari ini Anda masih semangat ya Sobat Sehat, karena pagi hari ini kita akan bincang-bincang santai bersama dengan narasumber yang keren-keren nih Sobat Sehat. Sobat Sehat, pernahkah Anda mengalami tiba-tiba lemah, tiba-tiba sakit kepala, atau mungkin jantung yang berdebar terlalu cepat ya? Nah, jangan-jangan itu karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaturan makan yang baik untuk menurunkan tekanan darah bersama dengan narasumber kami, Bapak Tony Arjuna, M.Nad Dayat, PhD, AM, APD, dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM, dan akan ditemani oleh moderator kami, Mbak Mustika Cahya Nirmala Dewinta, SGZ MPH dari alumni Prodi IKM FKKMK UGM, dan beliau juga merupakan ahli gizi di First Sport Nutrition Consulting. Baik, silakan untuk Anda yang nanti pengen tanya-tanya langsung, silakan dituliskan di kolom chat atau boleh raise hand saja. Baik, untuk Mbak Mustika kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Sobat Sehat ya tadi ya disapanya. Selamat pagi semua sivitas akademika di FKKMK UGM dan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Perkenalkan ya, saya Mustika. Di sini saya insya Allah akan memoderatori bincang-bincang santai kita di pagi hari ini di Raisa, Radio Indonesia Sehat ya, 7 Oktober 2021 bersama Pak Tony Arjuna. Ini nanti kita akan membahas bagaimana sih pengaturan makan yang baik untuk menurunkan tekanan darah gitu ya. Sebenarnya saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Tony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Mbak Mustika. Gimana Pak? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini Pak, kita berbicara tentang sehatnya Pak ya. Tadi sudah singgung sedikit dari Mbak Galuh gitu. Kalau kita merasa berdebar-debar gitu kan, kita merasa pusing-pusing gitu kan. Tanda-tanda apa gitu kan? Apakah kita mengalami perasaan yang tidak menentu atau seperti apa gitu kan? Nah, mungkin kalau itu kan ada yang kemudian tensinya tinggi tuh, tekanan darahnya tinggi kayak gitu. Terus kemudian mungkin Pak kalau misalnya sekarang masih di suasana COVID-19 gitu ya kan ada tekanan darah tinggi itu kan juga kemarin kita tahu salah satu komorbid gitu ya yang akan menyebabkan keparahan COVID-19-nya juga semakin buruk seperti itu. Nah, kemudian teman-teman orang banyak penasaran kemudian bagaimana kita harus mengatur pola makan yang baik gitu supaya tekanan darahnya dapat normal atau turun gitu dari yang mulanya tinggi. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke lebih dalam gitu tentang bagaimana pengaturan makan pada tekanan darah yang tinggi, Pak, mungkin bisa diberikan pencerahan sedikit gitu di dasarnya gitu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud pengaturan pola makan, Pak Tony? Kenapa pola makan? Makan aja kok diatur gitu ya istilahnya. Ya. Mungkin bisa diberikan pencerahan sedikit di situ, Pak. Oke, terima kasih banyak Mbak Mustika atas panduannya dalam kesempatan pagi ini. Jadi kalau berbicara tentang tekanan darah tinggi, malah sebenarnya justru hampir sebagian besar orang, hampir semua orang itu nggak merasakan gejalanya gitu, karena jarang sekali ada yang hipertensi terus secara natural itu ada gejala yang muncul di luar gitu. Justru malah karena kita sebagian besar justru malah orang nggak tahu kalau nggak diukur secara rutin. Makanya salah satu hal yang paling penting untuk bisa membantu memastikan bahwa tekanan darah itu tetap stabil, normal dengan baik, atau kalau misalnya tinggi itu tetap dimonitor dengan baik, atau dengan rutin mengukurnya. Karena kalau ada tekanan darah tinggi, sekali lagi nggak kayak orang yang misalnya punya diabetes yang muncul gejalanya, ada gula darahnya yang tinggi, atau merasa badan menjadi lemas, letih, gitu, atau berat badan turun, itu kelihatan di luar. Tapi kalau yang model
tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi itu nggak kelihatan di luar gejalanya gitu. Jadi orang yang menderita itu hampir semuanya nggak merasakan sama sekali. Kecuali kalau ada kondisi tertentu, misalnya kayak model tension headache gitu yang dia tekanan darahnya tinggi terus menyebabkan jadi pusing gitu lah, itu ada yang gejala seperti itu. Tapi sebagian besar orang nggak merasakan seperti itu. Nah, terkait dengan pengaturan makan itu ternyata pada kondisi yang model seperti ini justru adalah sesuatu yang sangat krusial gitu loh. Dalam artian mengatur makan itu bukan berarti diet seperti pemahaman orang secara umum ya, tapi memilih jenis makanan yang tepat yang meminimalisir resiko untuk terjadinya peningkatan golongan darah, tekanan darah, atau memastikan supaya nanti tekanan darahnya itu tidak mengalami peningkatan. Nah, tapi juga mengatur pola makan pada orang yang tekanan darah tinggi dengan diet itu juga hubungannya erat gitu, karena banyak ditemukan dari berbagai studi yang sudah dilakukan sampai dengan sekarang itu orang yang berat badannya gemuk itu cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi. Makanya justru supaya tekanan darahnya turun itu salah satu first approach-nya adalah untuk menurunkan berat badan dulu. Jadi bagiannya adalah mengatur pola makan tadi juga termasuk di dalamnya berusaha untuk menurunkan berat badan bagi mereka yang berat badannya berlebih khususnya. Begitu kira-kira Mbak Mustika. Baik, terima kasih Pak Tony. Jadi tadi kalau misalkan dari Pak Tony tadi, kalau yang tadi diet di masyarakat umum itu kan rata katanya mengurangi makan aja gitu kan, makanya dari yang 3 kali jadi 1 kali atau 2 kali gitu kan. Tapi tadi, sebenarnya yang tepat itu adalah memilih gitu ya, memilih makanan yang tepat gitu ya, yang sesuai. Kalau misalkan yang, dikurangi tadi berarti yang, punya misalkan dia statusnya obesitas atau kelebihan berat badan, gitu kan? Itu ya, Pak, ya? Baik, mungkin selanjutnya Pak, kemudian sebenarnya tekanan darah tinggi, penyakit tekanan darah tinggi itu yang seperti apa sih Pak? Kalau bisa dijelaskan gitu, definisinya mungkin dan juga mungkin dari gejalanya atau misalkan gimana cara kita mendiagnosisnya, seperti itu Pak. Ya, jadi mungkin sebenarnya yang ideal pertanyaan ini untuk teman-teman yang dari penyakit dalam ya, yang menjelaskan ya. Karena saya sebagai ahli gizi lebih ideal untuk menjelaskan bagaimana mengatur setelah terdiagnosis oleh mereka. Tapi pada intinya adalah tekanan darah tinggi itu adalah penyakit di mana tekanan darah diukur dari tekanan sistolik dan diastoliknya melebihi batas normal. Biasanya di atas 140 per 90 yang mulai memasuki stage termasuk dalam golongan hipertensi atau tekanan darah tinggi dan seterusnya, nanti tergantung dari peningkatannya berapa, ada stage level 2, 3 dan seterusnya. Nah, tadi seperti saya sampaikan di awal, umumnya gejala tekanan darah tinggi itu relatif minim, hampir nggak ada malah gitu loh, malah makanya sering disebut sebagai undetectable atau yang silent killer karena sebagian besar orang malah nggak merasakan sama sekali gitu. Baru setelah terjadinya penyakit akibat tekanan darah tinggi itu misalnya terjadinya stroke, kemudian serangan jantung atau jenis lainnya yang memiliki gejala itu baru terasa gitu. Makanya banyak orang yang memiliki tekanan darah tinggi itu cenderung nggak memonitor atau nggak memeriksakan status kesehatannya dengan baik. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya merekomendasikan bagi semua kita mau usia muda, usia tua itu memonitor tekanan darah itu wajib hukumnya. Apalagi kalau punya faktor resiko, punya orang tua yang menderita tekanan darah tinggi juga, ada hipertensi juga, yaitu idealnya mulai dari sejak dini itu mulai dimonitor tekanan darahnya supaya nanti ketika terjadi peningkatan itu bisa dilakukan perubahan-perubahan yang diperlukan, terutama terkait dengan pola makan supaya nanti tekanan darahnya bisa lebih terkontrol. Baik, jadi, sebenarnya siapapun tidak hanya orang tua saja ya, Pak, ya, kan kalau selama ini Ya, misalkan yang, tensinya tinggi itu biasanya yang, apa namanya, sudah lanjut usia seperti itu. Tapi ya, sebenarnya, siapapun tuh juga punya risiko gitu ya, Pak, ya, untuk betul. terkena tekanan darah tinggi. Nah, mungkin Pak, kalau misalkan ada nggak sih Pak, faktor-faktor resiko lain gitu ya, yang bisa menyebabkan kita jadi punya resiko lebih tinggi untuk kena tekanan darah tinggi gitu? Ya. Oke, jadi pertanyaan yang baik sekali Mbak Mustika. Jadi ada banyak faktor sebenarnya menjadi resiko terjadinya hipertensi itu pada setiap orang ini, terutama tadi seperti yang saya sebutkan faktor genetik, faktor keturunan ini juga mempengaruhi. Tapi selain itu, sebagian besar itu sebenarnya lebih banyak kepada pola hidup yang mempengaruhi terjadinya tekanan darah itu.
Usia tentu mempengaruhi karena semakin tua usia kita itu elastisitas pembuluh darah itu semakin menurun, makanya banyak terjadi pada lansia karena mereka sudah nggak memiliki kemampuan untuk melakukan dilatasi dan vasokonstriksi pembuluh darahnya dengan baik, jadi cenderung kaku pada level yang sama dan akhirnya mudah untuk mengalami tekanan darah yang relatif tinggi gitu loh. Nah, tapi kebiasaan-kebiasaan yang juga menyebabkan pada yang lebih muda selain yang tua tadi, misalnya tadi berat badan itu yang nggak terkontrol, yang tinggi, terutama yang termasuk apalagi fase obesitas itu akan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi juga. Kemudian tidak banyak beraktivitas fisik itu tidak banyak berolahraga seperti yang Mbak Mustika ketahui itu dari hasil banyak studi misalnya orang yang rutin berolahraga atlet itu cenderung tekanan darahnya lebih baik dan lebih stabil dibandingkan mereka yang jarang beraktivitas fisik. Kemudian kebiasaan merokok ini juga meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang terkait diet khususnya yang banyak adalah terutama konsumsi garam yang berlebihan yang berasal dari makanan yang sebenarnya kita nggak inginkan dalam jumlah tersebut gitu loh. Dan dari banyak hasil penelitian di dalam maupun di luar negeri itu rata-rata sebagian besar orang dewasa sebenarnya asupan garamnya itu cenderung sampai 2-5 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan yang direkomendasikan. Nah, bahkan ada di negara tertentu misalnya yang banyak mengkonsumsi makanan yang diawetkan khususnya dengan garam itu bisa sampai lebih dari 10 kali lipat asupan garamnya. Kemudian selain itu juga justru malah kebiasaan lain yang baik untuk menurunkan tekanan darah, misalnya dengan meningkatkan konsumsi kalium itu yang banyak terdapat dalam buah dan sayur itu justru malah konsumsinya jelek. Nah, di Indonesia ini salah satu yang paling krusial ini masalah buah dan sayur ini karena hasil riskes terakhir itu lebih dari 95% masyarakat Indonesia yang berusia dewasa di atas 18 tahun itu konsumsi buah dan sayurnya itu di bawah yang direkomendasikan atau kurang intinya gitu. Nah, jadi ini ya kebiasaan-kebiasaan atau faktor risiko terutama gaya hidup yang tadi yang bisa meningkatkan resiko terjadinya tekanan darah tinggi. Ya, menarik sekali Pak Tony. Tadi ternyata banyak sekali ya yang bisa kita untuk ada risiko tekanan darahnya tinggi seperti itu. Kalau misalnya dilihat Pak, sekarang kan justru banyak sekali jajanan-jajanan makanan gitu ya, yang justru lebih banyak digemari itu adalah makanan instan, kemudian makanan proses, gitu kan Pak. Jadi Pak Tony, gimana ya Pak kehadiran makan-makan seperti itu gitu ya, apalagi kan itu kan lebih banyak digemari. Kemudian anak muda sekarang itu juga punya resiko akhirnya dia lebih mudah terkena hipertensi karena dia sukanya dan gampangnya jajanan seperti itu gitu Pak. Mungkin dari Pak Tony seperti apa? Ya, jadi memang masalah aksesibilitas itu sangat penting sekali ya untuk mendukung pola makan seseorang dan sekarang dengan semakin majunya teknologi dengan berbagai aplikasi yang sangat memudahkan untuk bisa memesan makanan bahkan diantar sampai langsung depan pintu kamar kos itu menjadi semua orang itu sangat-sangat terbiasa dengan gaya hidup yang seperti ini kita. Cuma sayangnya banyak di antara pilihan dan kalau dilihat dari misalnya browsing yang simpel di aplikasi GrabFood atau di GoFood itu yang menjadi top favorit itu hampir sebagian besar selalu makanan yang kandungan garam dan gulanya tinggi gitu yang dia terlalu manis atau terlalu asin yang kandungan garamnya sangat tinggi sekali gitu. Dan dari snack-snack seperti yang Mbak Mustika sampaikan tadi itu di supermarket sekarang terutama yang aisle yang bagian snack ya yang non biskuit, cake, wafer dan seterusnya itu hampir semuanya mengandung kadar garam di atas dari rekomendasi yang dianjurkan untuk setiap porsi dari snack tersebut gitu. Malah kalau mau nyari snack yang rendah garam itu misalnya yang ada dari sayur atau apa yang digoreng, dikeringkan dengan air fryer dan seterusnya itu mungkin kalau di supermarket yang besar itu Hypermart, Carrefour dan sebagainya mungkin cuma nemu 1-2 produk gitu. Sisanya yang lain puluhan itu semuanya itu tinggi garam di dalamnya. Jadi ya memang sulit malah untuk melakukan gaya hidup sehat gitu. Padahal sebenarnya di sebelahnya yang aisle yang isinya makanan tinggi garam itu bagian buah dan sayur seringnya gitu sebelahan sama itu, tapi cenderung orang berhentinya sampai di bagian yang isinya snack-snack yang praktis gitu. Betul, betul. Baik, kemudian ini Pak, tadi kan kita ini kan membahas tentang faktor-faktor risiko kita terjadi hipertensi gitu ya sebutannya atau tekanan darah tinggi gitu Pak.
Nah, kalau ini Pak, kan kalau, kita punya tekanan darah tinggi gitu, kenapa itu berbahaya gitu Pak? Mungkin, bisa apakah ada kaitan dengan penyakit-penyakit lain kemudian yang, sehingga apa ya, bisa mengarah ke penyakit lain gitu Pak, si hipertensi ini sehingga harus perlu di-treatment atau misalkan harus dicegah gitu supaya tekanan darah kita tidak tinggi gitu Pak? Ya. Jadi tentu tekanan darah tinggi itu sangat beresiko ya untuk membawa berbagai macam penyakit yang jauh lebih berbahaya dibanding tekanan darah tinggi yang gejalanya jauh lebih jelas dibandingkan itu. Misalnya penyakit jantung, kemudian stroke, kemudian penyakit ginjal, itu semuanya berhubungan dengan tekanan darah tinggi gitu. Dan ketika seseorang memiliki tekanan darah yang tidak terkontrol, itu resiko kemunculan atau terjadinya penyakit ini menjadi jauh lebih cepat. Dan justru itu akan menjadi penyebab kematian utama, justru gitu, serangan jantung, kemudian gagal ginjal kronis, itu menjadi faktor yang datang lebih cepat dan lebih destruktif dibandingkan dengan kalau orang tekanan darahnya lebih terkontrol gitu. Jadi penyakit yang lebih berbahaya di belakangnya sebenarnya yang kita takutkan, karena tingkat kematian pada orang dengan tekanan darah tinggi itu menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalau misalnya seseorang itu tekanan darahnya lebih terkontrol. Ini saya bisa nampilin slide nggak ya, Mbak Galuh? Bisa Pak Tony, monggo. Bisa. Ini mungkin saya tampilkan sedikit ini sebuah ilustrasi yang, ini masih di disable ya, slide share-nya. Sudah Bapak, monggo. Oke. Ya. Ya, jadi misalnya di dalam grafik ini itu ada sesuatu yang sangat simpel sekali gitu, bahwa tekanan darah tinggi itu berkolerasi positif dan sangat kuat sekali korelasinya dengan terjadinya stroke gitu. Dan juga ini tentu berkorelasi positif dengan terjadinya peningkatan tekanan darah dan asupan garam. Jadi ketika sebuah negara, misalnya salah satu negara di Eropa yang kebiasaan masyarakatnya itu memiliki asupan makanan yang mengandung garam tinggi, terutama dari ikan-ikan yang diawetkan, itu ternyata hampir sebagian besar orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, itu tekanan darahnya jauh di atas yang direkomendasikan gitu. Dan sebagai hasilnya tentu berbanding lurus dengan kejadian stroke yang di bagian paling ujung dari grafik ini, bahwa ternyata jumlah orang yang menderita stroke di sana juga sama banyaknya gitu dibandingkan dengan jumlah orang yang mengalami hipertensi itu. Jadi sekali lagi, penyakit yang dibawa yang datang bersama dengan hipertensi itu yang lebih kita takutkan dibandingkan dengan hipertensi itu sendiri. Begitu kira-kira Mbak. Terima kasih Pak Tani. Jadi, emang harus sangat diperhatikan ya, jadi sebaiknya tidak kita abaikan gitu ya, kalau kita misalnya sudah tahu, sudah punya resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian, kok setiap diukur itu tekanan darahnya tinggi, harus segera pola makannya segera diatur gitu ya, supaya tidak dia kemudian mengarah ke penyakit yang lebih berbahaya lagi, seperti itu ya Pak Tony ya. Kemudian Pak Tony, kalau misalkan, seseorang sudah punya tekanan darah yang tinggi gitu ya, pengaturan pola makannya harus seperti apa nih Pak yang baik supaya dia bisa menurunkan tekanan darahnya? Atau bagi kita yang masih insya Allah masih sehat ini ya, tekanan darahnya masih normal gitu, apa yang harus kita pola makan seperti apa yang harus kita jaga gitu supaya selalu tetap normal terus tekanan darahnya? Monggo Pak Tony. Ya. Oke, yang paling pertama tadi seperti saya sampaikan, berat badan itu korelasinya kuat dengan tekanan darah. Jadi kalau kita mengalami tekanan darah tinggi dan pada saat yang sama juga memiliki berat badan yang berlebih, terutama mengalami kegemukan, itu maka langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah berusaha menurunkan berat badan. Jadi segera konsultasikan ke ahli gizi supaya bisa dibantu untuk menurunkan berat badannya. Nanti seiring dengan penurunan berat badan itu tekanan darah juga akan berangsur membaik. Dan ini salah satu yang banyak ditemukan pada berbagai penelitian di dalam maupun di luar negeri. Kalau ternyata orang itu berat badannya mendekati normal, nanti tekanan darahnya justru akan lebih dekat ke situ juga. Nah, kemudian yang berikutnya ini sebenarnya ada berbagai macam diet yang direkomendasikan, sudah diteliti, sudah ada bukti ilmiahnya sangat kuat tentang dampaknya terhadap tekanan darah. Terutama ada yang DASH diet, namanya Dietary Approach to Stop Hypertension, itu sangat yang paling terkenal. Ada buktinya di mana-mana, dilakukan di berbagai populasi. Cuma kesulitannya DASH diet ini adalah
pola makan yang ada di dalamnya, itu jenis bahan makanan itu nggak semuanya ada dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita mau mengambil yang secara simpel, esensi dari model DASH diet atau Mediterranean diet yang dampaknya juga relatif sama, itu yang ditingkatkan sebenarnya adalah konsumsi yang pertama itu adalah buah dan sayur terutama, karena dengan meningkatkan konsumsi buah dan sayur itu kita akan meningkatkan jumlah kalium yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, cenderung dari banyak studi yang sudah dilakukan itu malah menunjukkan meningkatkan asupan kalium ini itu lebih baik dalam atau lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah dibanding dengan kalau kita membatasi jumlah garam yang masuk gitu. Jadi dengan meningkatkan buah dan sayur secara otomatis kaliumnya akan meningkat dan nanti cenderungnya karena merasa kenyang lebih lama, proses pengolahannya lebih lama, itu snack-snack yang lain yang tadi yang tinggi garam, yang asin-asin itu biasanya cenderung berkurang juga pada saat yang sama. Jadi membantu orang untuk mendekati tekanan darah yang lebih normal. Nah, kemudian selain buah dan sayur juga yang banyak kita ketahui, terutama selain kalium itu magnesium, kalsium itu juga penting untuk regulasi tekanan darah. Jadi mengkonsumsi makanan yang mengandung dairy product, terutama susu, yogurt itu baik untuk bisa membantu ya menurunkan tekanan darah juga. Selain itu juga kacang-kacangan yang kaya akan berbagai macam mineral, magnesium, kalium itu kalsium di dalamnya juga banyak, jadi itu malah direkomendasikan untuk bisa menjadi snack yang baik gitu dibanding dengan snacknya gorengan terus apa keletian semua itu malah itu yang meningkatkan tekanan darah, tapi diganti dengan snack yang lebih sehat opsinya. Kalau misalnya mau kacang-kacangan kayak misalnya kacang mete, kacang tanah, kacang kedelai atau apapun itu digoreng nggak terlalu masalah sebenarnya, tapi jangan yang diasinkan atau ditambah garam gitu. Dipilih yang nggak menggunakan garam. Atau malah lebih baik kayak model snack yang biasanya orang Jogja ya, yang kalau di kampung-kampung kalau kita di desa biasanya kan malah yang rebus-rebusan itu malah itu jauh lebih sehat karena itu selain enak makanannya masih fresh juga kandungan kaliumnya tinggi, garamnya hampir nggak ada sama sekali gitu. Kecuali kalau misalnya kadang orang rebus kacang itu kan ditambah garam supaya lebih lebih enak sedikit rasanya gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu untuk ditambah garam dalam situ. Kalau model edamame misalnya tinggal direbus nggak perlu tambah garam atau yang lain itu udah rasanya udah enak sekali gitu untuk menjadi snack. Jadi itu yang bisa dilakukan contohnya perubahan diet. Ya, terima kasih Pak Tony. Jadi tadi memang kita harus ini ya, mau gitu dan bertekad kuat gitu ya. Buah dan sayur ya harus ditingkatkan berarti ya Pak ya. Kemudian juga sambil mengurangi asin-asin, keletikan asin. Nah, ini biasanya sambil kerja ya, work from home, kuliah dari kosan gitu kan sambil nyemil. Nah, ini mungkin harus mulai sedikit dikurangi gitu ya, diganti dengan yang tadi disarankan yang snacknya tuh kalau bisa buah tadi ya, buah bisa dijadikan snack, jadi kita bikin salad gitu mungkin Pak ya. Kemudian kacang-kacangan mungkin, kemudian susu gitu ya, yogurt gitu. Mungkin ini sudah mulai lebih banyak lagi ya konsumsi susu di Indonesia gitu. Nah, mungkin itu sangat baik sekali ya Pak ya untuk dijadikan pola makan yang baik gitu supaya untuk bisa menurunkan tekanan darah dan juga menjaga tekanan darah gitu. Nah, ini Pak ada sobat sehat dari Raisa ini yang ada pertanyaan nih Pak dari website ini. Menarik sekali pembahasannya Pak Tony. Lalu bagaimana ya Pak dengan orang yang tekanan darahnya rendah? Pola makannya seperti apa? Ini katanya dia mudah pusing gitu Pak. Jadi mungkin kebalikannya, tekanan darah tinggi ini tekanan darahnya rendah gitu. Ya. Seperti Jadi apa? kalau tekanan darahnya rendah bukan berarti terus harus makan garam ya atau makan snack yang banyak mengandung garam supaya tekanan darahnya naik. Itu kan enggak gitu loh. Jadi kalau mengalami hipotensi itu kan bisa banyak sebabnya, misalnya salah satunya asupan cairan yang kurang misalnya, akhirnya volume darah secara total kan jadi berkurang, jadi tekanan juga menurun. Atau ada gangguan penyakit tertentu yang menyebabkan terjadinya hipotensi itu. Yang paling baik sebenarnya adalah untuk menemukan dulu root cause-nya, asal penyebabnya kenapa bisa mengalami hipotensi itu. Dan juga yang berikutnya adalah memastikan bahwa hipotensi ini maksudnya bukan disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya organik, gangguan di jantung atau dari organ lainnya yang bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi justru itu yang harus diperiksakan dulu kira-kira sebabnya apa. Nah, kemudian kalau sudah tidak ada yang seperti itu bisa dieliminir, itu maka tadi yang diperiksa yang terkait dengan kebiasaan mulai dari
asupan cairan, kemudian kecukupan zat gizi, terutama asupan zat besi, karena ketika hemoglobin menurun juga itu bisa membuat distribusi oksigen ke dalam tubuh kita menjadi terganggu dan orang jadi lebih mudah ngantuan, lemas gitu, baru dari tidur posisi kita bangun berdiri dan seterusnya malah jadi beliang dan seterusnya. Nah itu salah satu gejalanya gitu. Jadi sebelum tahu root cause-nya sebenarnya agak susah untuk merekomendasikan apa yang harus dimakan gitu. Tapi yang paling pertama, yang paling simpel mungkin memastikan asupan cairan cukup dan diperiksakan tadi kira-kira root cause-nya apa. Kalau ada berhubungan dengan misalnya defisiensi zat besi atau vitamin lainnya yang berhubungan dengan hemoglobin dan distribusi oksigen dalam tubuh, itu nanti bisa dipilihkan jenis-jenis makanan tertentu yang tinggi kadar hemoglobinnya. Kadar zat besinya maksud saya, bisa membantu meningkatkan hemoglobin. Ya, terima kasih Pak Tani. Tadi semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Sobat Reza. Jadi memang kita cari dulu sebenarnya penyebab utamanya apa gitu ya. Kalau misalkan memang karena kekurangan cairan atau misalkan mungkin ada masalah yang lain tadi, bisa jadi mungkin tanda-tanda anemia gitu ya, atau zat besinya rendah. Jadi bisa setelah kita tahu penyebab utamanya, kita bisa merekomendasikan gitu menu atau intervensi yang tepat seperti apa gitu ya. Nah, mungkin ini saya jadi ada pertanyaan ini Pak tadi berkaitan dengan tadi, ada juga itu kan yang bilang kalau misalkan darahnya rendah itu disuruh makan sate kambing gitu kan. Nah, kalau yang kebanyakan makan sate kambing gitu, kayak gitu, Pak. Nah, itu sebenarnya, ada kaitannya nggak sih, Pak, itu kan, Kak, antara terutama sate kambing itu ya, yang sangat sering itu di masyarakat itu, kemudian langsung jadi tekanan darahnya naik dan segala macam, kayak itu menurut Pak Tony seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya nggak ada korelasi langsung antara makanan tertentu dengan langsung meningkatkan tekanan darah. Tapi tadi yang saya sampaikan terakhir hubungannya adalah karena makan sate kambing itu kan harapannya dia mengandung zat besi tinggi di dalamnya. Jadi dan juga ketika proses memasaknya sebenarnya kan sate kambing itu dagingnya kan digarmi dengan cukup banyak juga kan supaya enak, apalagi yang model sate rata kayak gitu kan itu cuma dikasih garam sebenarnya dagingnya di atasnya gitu loh. Nah, itu yang akhirnya setelah garam naik di dalam tubuh kita, kemudian dia akan mengikat banyak air juga di dalam sistem kardiovaskuler jadinya. Jadi akhirnya tekanan darah juga bisa meningkat gitu. Dan tadi dengan adanya zat besi yang banyak itu otomatis kalau sering makan sate kambing kan harapannya nggak menjadi yang seperti tadi mengalami gejala anemia tadi. Jadi dia bisa lebih bagus tekanan darahnya, jadi lebih seger gitu. Tapi secara langsung sebenarnya kalau makan sate kambing sekarang terus berharap tekanan darahnya langsung naik, ya itu ya nggak bisa terjadi juga gitu. Lebih banyak ke sugesti sebenarnya. Atau kalau biasanya kalau sering kan Idul Adha orang-orang terus wah aku nggak mau makan sate kambing nanti tekanan darahku naik, atau padahal ya itu nggak ada hubungannya juga gitu loh aslinya, kalau lebih banyak ke sugesti gitu. Dan tergantung sebenarnya, bukan berarti makan sate kambing itu nggak boleh. Kalau mau makan pun ya nggak masalah, tapi dikombinasikan dengan makanan sehat lainnya gitu. Jadi makan sate kambing atau makan sate sapi atau bahan makanan lainnya misalnya yang mengandung yang model-model sate seperti itu kalau nggak dibarengi dengan makanan yang sehat kan juga jadi sayang gitu, karena jumlah kolesterol, lemak jenuh yang ada di dalam makanan itu kan diserap maksimal jadinya gitu. Tapi kalau dibarengi dengan buah dan sayur pada saat yang dekat dengan mengkonsumsi itu, maka akan jadi jauh lebih banyak yang terperangkap nanti dengan seratnya dan lebih sedikit yang diserap jadinya kolesterol, lemak jenuh yang tidak kita inginkan itu dari makanan. Menarik ya, jadi kita terbuka ini wawasannya. Sebenarnya hubungan kasihan ya sate kambing disalah-salahin jadi penyebab tekanan darahnya naik ya. Padahal sebenarnya nggak langsung seperti itu ya hubungannya. Jadi banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan kenapa tekanan darahnya naik. Misalkan setelah makan sate, ya mungkin juga karena makan sate karena bumbunya dan segala macamnya itu sangat tinggi, kemudian ditambah dengan santan-santan dan segala macamnya itu ya, biasanya kan ada gulai dan segala macamnya itu, kemudian sayurnya juga sedikit, mungkin itu jadi yang bercampur jadi satu, kemudian menyebabkan tekanan darahnya jadi naik gitu ya, Pak Tani. Baik, ini sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, Pak, ini kita akan jeda dulu sebentar gitu ya, Pak. Ini kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini juga sudah muncul beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat. Nanti kita akan lanjutkan lagi bahasan yang pasti lebih seru gitu ya. Sebelumnya saya serahkan ke Mbak Galuh. Monggo, Mbak Galuh.
Terima kasih banyak Mbak Mustika dan Mbak Tony. Pak Tony sangat memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa memang sate kami ini nggak ada hubungannya ya Sobat Sehat. Mungkin yang bikin tekanan darahnya naik adalah ketika kita makan sate kambingnya terlalu banyak, akhirnya harganya jadi kita harus mengeluarkan jadi lebih banyak juga, shock gitu, jadi mahal. Itu yang bikin tekanan darahnya naik mungkin ya. Tapi Sobat Sehat, kita akan kembali lagi untuk membahas sesuatu yang menarik mengenai bagaimana pengaturan makan yang baik untuk menurunkan tekanan darah. Setelah yang satu ini tetap di Raisa Radio. There's only one place that I'm sure can fix my broken-hearted soul, and it's called home. I'm going home. I've been away for such a long time. I'm on my way. Just hope that I'm safe and sound. It's in my mind. Home sweet home. I'm coming home. I'm coming home. Day by day, oh, you see me grow. I fight the pain, stand up again, and try everything to let go. Just to go home. I wanna go home. Home. I've been away for such a long time. I'm on my way. Just hope that I'm safe and sound. It's in my mind. Home sweet home. I'm coming home. I'm coming home. I'm doing fine. Staying in line. And I'm still high. Going up and down the hills with just my ride. Oh, I'm free and I can't describe. I've been away for such a long time. I'm on my way. Just hope that I'm safe and sound. It's in my mind. Home sweet home. I'm coming home. I'm coming home. I've been away for such a long time. I'm on my way. Just hope that I'm safe and sound. It's in my mind. Home sweet home. I'm coming home. I'm coming home. I've been away for such a long time. I'm on my way. Just hope that I'm safe and sound. It's in my mind. Home sweet home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Baik, Sobat Sehat, masih di Raisa Radio Indonesia Sehat, satu lagu dari Ahmad Abdul dengan Coming Home. Dan pagi hari ini masih bersama dengan Pak Tony Arjuna dan juga Mbak Mustika. Kita akan membahas mengenai bagaimana pengaturan makan yang baik untuk menurunkan tekanan darah. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Mustika. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Kita lanjutkan lagi ya, Sobat Sehat. Kita masih tentang topik bagaimana mengatur pola makan yang baik ya untuk menurunkan tekanan darah atau menjaga tekanan darah kita tetap stabil. Nah, ini saya bacakan beberapa pertanyaan Pak Tony yang sudah ada dari beberapa Sobat Sehat ini. Yang pertama dari Fahriyah. Selamat pagi Bapak, mohon izin bertanya. Beberapa tahun terakhir kita mengenal istilah intermittent fasting atau IF.
Nah, apakah IF itu sudah terbukti secara ilmiah? Mohon arahannya Pak Tony, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Faria atas pertanyaannya. Jadi intermittent fasting ini memang salah satu metode yang digunakan untuk bisa membantu orang untuk menurunkan berat badan, dan bukan sekarang sebenarnya, mulainya itu udah dari sejak lama itu dijadikan salah satu metode yang bisa membantu orang menurunkan berat badan. Ini terutama dilakukan supaya orang itu total jam makan yang bisa dilakukan itu menjadi lebih terbatas gitu. Sebenarnya hampir sama dengan puasa Ramadan itu, pada bulan puasa itu intermittent fasting juga sebenarnya gitu. Nah, cuma bedanya adalah kalau intermittent fasting itu yang dilakukan sekarang yang populer itu karena dia jam makannya itu membatasinya bukan sama dengan jam puasa yang selama malam itu kita boleh makan setelah azan maghrib sampai dengan azan subuh gitu. Kalau intermittent fasting biasanya nanti pembagiannya, pembatasannya yang paling populer, yang paling banyak digunakan dan sudah diteliti cukup banyak itu misalnya antara perbandingan 6 dengan 18, 6 jam boleh makan, 18 jam puasa, atau 8 dengan 16 gitu. Jadi 8 jam boleh makan, 16 jam puasa. Nah, sudah banyak sekali penelitian yang melakukan itu, terutama karena sekarang kalau dilihat itu salah satu yang mempopulerkan adalah teman-teman yang bekerja di tempat kerjanya Google, Apple itu di California itu, sama yang orang-orang techie gitu yang banyak menerapkan itu, dan biasanya makan siang itu dijadikan waktu untuk buka puasa bersama gitu bagi mereka untuk makan bareng-bareng ketika siang itu. Dan dari hasil penelitian ini itu banyak ditemukan bahwa memang dengan melakukan intermittent fasting tadi, orang yang tekanan darahnya tinggi tadi atau orang yang kegemukan itu tekanan darahnya menjadi menurun. Kemudian menurunkan berat badan juga cukup efektif gitu, karena dengan memberikan limit waktu boleh makan itu tentu orang akan makan jadi jauh lebih sedikit dibanding dengan kalau jam makannya itu bisa 24 jam kapan aja. Nah, contoh misalnya tadi yang antara 8 dengan 16 tadi, misalnya 8 jam boleh makan, 16 jam puasa, itu ketika jam boleh makannya ini ditaruh di pas dia nggak benar-benar pengen makan, misalnya mulainya dari jam 4 sore sampai dengan 8 jam sampai dengan jam 12 malam misalnya. Itu ya di antara jam waktu itu orang yang nggak terlalu pengen makan juga jadinya gitu, karena bukan waktu yang benar-benar laparnya banget, tapi pas lapar banget itu malah bukan jam makannya dia boleh makan gitu. Dan ketika boleh makan sekalipun itu kalau durasinya pendek, misalnya tadi 6 jam atau 8 jam, itu tentu jumlah maksimal kita bisa makan itu jadi terbatas. Karena waktu dari makanan masuk untuk dikosongkan dari lambung pindah ke usus kecil dan rongga berikutnya itu bisa memakan waktu 2-3 jam pada orang normal pada umumnya gitu. Tergantung makanannya apa. Semakin banyak mengandung protein, mengandung serat, itu nanti akan semakin lama untuk dicernanya gitu. Jadi otomatis kalau dikasih waktu makan 6 jam atau 8 jam itu secara logika sebenarnya kita maksimal cuma bisa makan 2 kali jadinya gitu, makan makanan kenyang dalam jumlah yang cukup itu, karena tadi window-nya pendek gitu. Dan karena window-nya pendek sekali untuk makan ini juga jadinya kecenderungan untuk snacking, untuk makan makanan yang ringan tapi mengandung garam tinggi, gula tinggi, padat kalori, lemak tinggi, itu menjadi jauh lebih sedikit jadinya gitu. Jadi dengan melakukan intermittent fasting ini sebenarnya kita secara otomatis membatasi asupan makan dari berbagai jenis gitu. Jadi oleh karena itu makanya lumayan efektif sebenarnya untuk bisa diterapkan untuk bisa membantu orang menurunkan berat badan dan juga masalah penyakit degeneratif lainnya, tekanan darah, kemudian asupan lemak, itu gula darah, itu juga bisa menjadi lebih terkontrol. Dan itu sudah banyak diteliti tentang penggunaan intermittent fasting. Nah, cuma yang mengkhawatirkan itu adalah ketika orang berhenti dari cycle intermittent fasting ini, itu yang cenderung membuat orang rada kalap gitu, sama seperti kita puasa. Itu dari banyak penelitian sudah dilakukan pada orang yang puasa, itu seminggu pertama itu hampir semua orang mengalami penurunan berat badan. Karena kan menyesuaikan pertama kali dulu selama seminggu awal itu makan di jam yang nggak teratur, di jam yang tadinya nggak makan, itu harus tidur tapi malah jadi makan gitu ketika malam. Jadi selama jam yang pendek itu juga akhirnya orang jadi total asupannya berkurang. Tapi seiring dengan badan mulai menyesuaikan, terus selama puasa malah banyak yang kan kalau puasa tidur itu ibadah ya, jadi cuma guling-guling, nggak ngerjain apa-apa itu. Terus walaupun makannya juga sedikit, itu otomatis yang dikeluarkan jadi lebih sedikit lagi gitu, dan badan kita mulai menyesuaikan. Malam itu hari minggu kedua, ketiga dan seterusnya puasa kan jadi lebih terbiasa terjaga malam, dan akhirnya ya kembali lagi seperti sebelum puasa, makannya yang jumlahnya snacking dan seterusnya jadi lebih banyak lagi, dan akhirnya justru malah
ketika akhir puasa itu banyak yang bukannya turun, justru malah menjadi semakin naik berat badannya gitu. Kalaupun turun, itu salah satu penelitian yang sangat menarik menurut saya adalah dilakukan di Arab Saudi, itu menunjukkan bahwa orang itu selama puasa itu secara rata-rata itu hampir 1000-an orang berat badannya turun hampir 3 kilo selama puasa 4 minggu itu. Tapi sayangnya setelah seminggu setelah selesai puasa itu sampai dengan seminggu setelah Lebaran itu berat badannya rata-rata naik 5 kilo gitu. Jadi tetap batinya lebih banyak dibandingkan dengan kurangnya itu gitu. Jadi intermittent fasting itu bagus untuk bisa menekan berat badan kalau misalnya bisa dilakukan secara reguler gitu. Tapi kalau udah mulai hilang cycle-nya, keluar dari cycle kebiasaan yang mengontrol pada jam tertentu itu kecenderungannya akan jauh lebih mudah untuk balik ke makan yang serampangan lagi, baik itu jam maupun jenis-jenisnya. Seperti itu kira-kira Mbak Mustika. Ya, terima kasih banyak Pak Tony, sangat menarik sekali itu tadi jawabannya ya untuk Fahriyah tadi. Jadi bisa itu membantu untuk menurunkan berat badan, kemudian dia kemudian membantu menurunkan tekanan darah ya, asal konsisten gitu ya. Cycle-nya itu tidak hanya di minggu-minggu pertama, jadi kemudian seterusnya gitu. Intinya jangan kalap gitu ya, sudah terbiasa tubuhnya nggak makan di jam ini, kemudian selanjutnya oh bisa kok makan. Jadi makanya sama aja berlebihan gitu ya. Jadi intinya adalah konsisten. Terima kasih Pak Tani atas insight-nya gitu ya. Saya lanjutkan lagi, ini juga ada pertanyaan. Ini tentang ini tentang susu kambing. Ini dari Rosalia ya. Selamat pagi Pak Tony, izin bertanya, apakah konsumsi susu kambing yang dicampurkan dengan kopi itu dapat meningkatkan tekanan darah? Gitu pertanyaannya. Oke. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Kayaknya, sorry, ini sharingnya di stop lagi ya? Monggo bisa dibantu? Ya, ya, jadi ini representasi jawaban yang paling pas sebenarnya untuk pertanyaan ini juga. Yang masalah tentang kopi itu adalah salah satu jenis makanan atau zat gizi yang sangat membingungkan bagi banyak orang. Bukan cuma orang yang awam ya, bagi ahli gizi aja membingungkan. Lihat beritanya kayak gini gitu. At some point itu keluar berita bahwa minum kafein terlalu banyak, minum kopi terlalu banyak, itu bisa membuat jantung itu jadi stres dan malah bisa meningkatkan serangan jantung gitu loh. Penelitian lain itu menunjukkan malah justru sebaliknya, minum kopi itu baik untuk kesehatan jantung gitu. Bahkan ada yang keluar itu at some point menunjukkan yang kemarin 2019 atau 2020 itu kalau minum kopi itu terutama yang kopi hitam ya nggak pakai gula, bahkan sampai 25 cangkir sekalipun 25 gelas dalam sehari itu tetap baik untuk kesehatan jantung kita gitu. Jadi bagi kita yang ahli gizi aja interpretasinya jadi membingungkan gitu. Jadi minum kopi itu bahaya apa enggak sih gitu, boleh apa enggak sebenarnya gitu loh. Nah ternyata setelah dilihat lebih jauh tentang masalah kopi ini itu tergantung dari cara minum kopinya ternyata gitu. Jadi kalau minum kopinya itu dengan cara yang sehat, misalnya karena bubuk kopi itu secara natural yang mengandung flavonoid, mengandung kafein tentu sebagai sebagai bahan aktif utama, bioaktif kompon yang merangsang saraf simpatis kita yang membuat denyut jantung itu menjadi lebih cepat, tekanan frekuensinya denyut jantung menjadi lebih tinggi, itu akhirnya secara otomatis tekanan darah juga menjadi lebih tinggi. Itu dalam batas tertentu itu baik untuk menstimulasi tadi yang kerja jantung. Itu makanya ada penelitian yang menemukan bahwa itu baik untuk kesehatan jantung. Tapi kalau cara minum kopinya misalnya kayak model yang umum sekarang ya hampir sebagian besar yang kopi instan yang dengan creamer, apalagi malah bukan satu, kalau disediain itu malah 3-4 ditaruh creamernya supaya makin gurih. Katanya itu justru malah semakin membuat penyakit gitu loh, karena creamernya itu mau hewani mau nabati itu semuanya adalah prekursor untuk pembentukan kolesterol dalam tubuh kita gitu. Belum lagi gulanya. Minum kopi tapi gulanya 2-3, apalagi kayak model yang boba kayak gitu kan, yang kopi gulanya kalau dihitung itu untuk kebutuhan seminggu itu diminum dalam 1 gelas kadang gitu loh. Dan yang menarik itu yang kemarin saya sampaikan pada Raisa sebelumnya ya, kadang kita itu dikasih kesempatan untuk menjadi semakin sakit itu dengan membayar uang lebih itu selalu lebih senang. Jadi bayar yang normal dengan large yang cuma kacek 3.000, 5.000, wah yang gede aja gitu, cuma kacek sedikit gitu. Jadi sekalian dah tambah sakit tapi tambah senang, keluarin duit lebih banyak lagi gitu. Itu yang pola konsumen yang sangat menarik menurut saya. Jadi balik ke pertanyaan ini itu terkait dengan kopi dan cara meminum tadi itu kalau misalnya menggunakan dicampur dengan susu sebenarnya itu dengan tanpa gula loh ya.
itu justru malah efeknya menjadi hampir saling menetralisir gitu. Karena susu tadi dari produk itu mau dia susu kambing, susu sapi, susu onta itu hampir semuanya susu kedelai yang lebih sedikit ya, tapi susu yang dari hewan umumnya itu dia mengandung kalsium dalam jumlah yang tinggi gitu dan magnesium juga. Jadi mengkonsumsi susu ini sebenarnya membantu menurunkan tekanan darah tadi. Jadi ketika kopi mengandung kafein yang dia merangsang untuk frekuensi denyut jantung menjadi lebih cepat, itu saraf simpatisnya dirangsang, tekanan darah bisa naik. Tapi dengan adanya mineral kalsium, magnesium di dalam susu itu juga bisa membantu menangkan atau turunkan tekanannya. Jadi malah justru menjadi pola yang lebih baik dibandingkan dengan kalau misalnya mengkonsumsi susu tok gitu. Dan pada wanita apalagi yang memasuki masa menopause atau udah usia lebih lanjut itu karena di Indonesia kebiasaan konsumsi kalsiumnya itu rendah dan kita bukan bangsa yang terbiasa minum susu dari kecil. Setelah selesai di samping biasanya terus nggak minum susu lagi sampai dengan usia lanjut atau ketika hamil itu. Jadi mengkonsumsi dengan cara seperti ini sebenarnya salah satu cara yang baik untuk bisa membantu membuat tekanan darah kita menjadi lebih baik juga. Tapi dengan cara tadi tambahan lainnya nggak diinginkan, model gula, creamer itu yang nggak ditambahkan. Jadi selama kandungannya bahan yang dari bahan alami yang sehat, susu kambing, susu sapi dan sebagainya itu tidak masalah untuk konsumsi kopi. Terima kasih Pak Tony, menarik sekali itu tadi jawabannya ya untuk Rosalia. Jadi, aman untuk misalkan kopi dan susu kambing asalkan tidak ditambah teman-temannya yang lain ya, gula, boba, dan segala macam teman-temannya ya itu ya. Ini masih tentang kopi, Pak Tony, ini juga ada yang bertanya. Tadi kan tentang tekanan darah itu kan ada yang dia punya kecenderungan tekanan darahnya tinggi, kemudian juga ada kelompok yang saya justru tekanan darahnya terbiasa cenderung rendah ini. Nah, kalau saya tekanan darahnya rendah itu, dia ini mengungkapkan susah gitu kalau mau donor darah gitu kan. Terus kemudian pernah disarankan untuk minum kopi dulu biar tekanan darahnya naik. Nah, seperti itu aman nggak sih Pak sebenarnya? Kemudian emang kita sengaja minum kopi gitu untuk menaikkan tekanan darah gitu. Menurut Pak Tony pripun? Oke, ya itu sebenarnya agak bahaya juga ya kalau dilakukan karena kan tadi meminum kopi itu secara langsung dengan adanya kafein itu atau teh juga di dalamnya ada tehin atau coklat atau ada teobromin namanya, senyawanya mirip dan kerjanya hampir sama, tapi kafein itu yang paling kuat efeknya dibandingkan yang ada di dalam teh atau coklat itu. Dia membuat saraf simpatis kita terangsang dan akhirnya bekerja menjadi lebih kuat untuk bisa membuat frekuensi dan kekuatan denyut jantung itu menjadi lebih cepat. Jadi tekanan darah otomatis akan naik. Nah, tapi begitu efeknya hilang, nanti tekanan darahnya bisa kembali kepada level yang sebelumnya gitu. Dan kalau volumenya diambil apalagi untuk didonorkan, sementara tadi donor itu tekanan darahnya terpenuhi, terus habis itu sudah naik, volumenya berkurang, sekarang justru hipotensi yang lebih berat dibanding dengan sebelumnya itu malah menjadi muncul jadinya gitu. Jadi kalau ibaratnya tadi misalnya 110 sampai 100 per 60 misalnya tekanan darahnya, terus minum kopi terus naik menjadi 110 per 70, terus habis itu udah dibolehkan untuk donor karena udah mendekati ke 120, nanti setelah efek kafeinnya ini hilang itu tekanan darahnya bisa turun menjadi jauh lebih bawah dari 100 loh jadinya gitu, karena tadi volumenya sebagian diambil juga gitu. Dan itu nggak bisa hanya dengan minum air atau minum susu terus langsung volumenya kembali ke sisa yang dikeluarkan, itu kan enggak gitu, malah justru bisa berbahaya kalau menurut saya dengan cara yang seperti itu. Baik kalau nggak terbiasa baru pertama kali itu nanti bisa malah menyebabkan masalah yang tidak diinginkan gitu, malah bisa pingsan atau masalah lain. Oke, terima kasih Pak Tony. Jadi memang sebaiknya tidak seperti itu ya caranya, tidak disarankan untuk apalagi kalau tidak terbiasa kemudian minum kopi untuk meningkatkan tekanan darah sebelum kita donor darah gitu ya, biar lolos gitu tekanan darahnya nanti, karena akan efeknya justru lebih merugikan gitu ya setelah volume darahnya itu diambil gitu. Oke, terima kasih Pak Tony atas penjelasannya. Nah, ini masih tentang kopi juga sebenarnya, tentang tekanan darah. Kemudian ini kan kalau kita sudah sekian lama pembatasan aktivitas di luar gitu Pak ya, kemudian kita banyak WFH, kita bekerja di rumah, kemudian pola kerja dan pola hidup masyarakat itu kemudian jadi lebih banyak begadang gitu Pak, karena jadi tidak teratur gitu ya, tidak kerjanya dari pagi sampai siang, tapi kemudian juga jadi sepanjang malam, kemudian tadi begadang, minum kopi, dan ya pola tidurnya tidak teratur. Nah, itu apakah juga bisa menjadi resiko untuk peningkatan tekanan darah Pak Tony?
pola Ya. seperti itu. Ya itu jelas banget gitu. Udah banyak penelitian yang menunjukkan bukti bahwa orang itu kalau begadang itu tekanan darahnya menjadi lebih tinggi gitu. Karena pada saat yang badan kita harusnya beristirahat, tekanan darah menjadi lebih pelan, dikasih waktu pada jantung untuk menurunkan frekuensi dan kekuatan denyutnya karena nggak ada aktivitas, itu malah justru tetap dipaksa untuk harus bangun gitu. Itu makanya akhirnya pada kondisi yang ketika orang begadang itu, apalagi sampai minum kopi ketika begadangnya, itu ketika diukur tekanan darahnya terlalu cenderung hasilnya akan menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya gitu. Dan bahkan pada orang yang bagian dari pekerjaannya adalah seperti itu, untuk begadang malam misalnya, pada penelitian dilakukan pada perawat yang dia sering shift malam misalnya, atau dokter yang sering jaga malam, itu juga hasilnya sama gitu, karena mereka terpaksa harus bangun, kondisinya dia jantungnya tetap dibusakan normal seperti ketika pagi hari, padahal waktunya istirahat, tapi justru dipacu terus, akhirnya ya tekanan darah menjadi jauh lebih tinggi. Jadi ditambah dengan kondisi pandemik ini, nggak cuma terkait dengan begadang sebenarnya, tapi ada banyak kecemasan, kekhawatiran, bahkan sampai depresi yang membuat orang akhirnya tekanan darah itu menjadi jauh lebih tinggi. Jadi multiple effect sebenarnya yang menyebabkan tekanan darah itu jadi lebih tinggi di tengah pandemi ini, bukan cuma terkait begadangnya aja, tapi juga terkait dengan dengan stres, anxiety, dan kekhawatiran itu yang membuat jadi lebih banyak berpikir, dan akhirnya otomatis kan karena berpikir banyak panjang itu ya jantung juga harus mensuplai darah ke otak terus gitu, jadi tekanan darah menjadi bisa lebih tinggi juga karena itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tani. Jadi memang ada ya kaitannya ketika begadang, kopi, dan campur-campur itu ya efeknya ke tekanan darah. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Ini agak berbeda dari yang sebelumnya kita tentang kopi dan segala macam. Ini tentang ini Pak. Ada kemarin isu tentang MSG Pak. Itu kan ya banyak ya sekarang makanan juga semakin banyak yang pakai MSG. Kemudian ada yang bilang bahwa MSG itu kan beda ya dengan natrium atau dengan garam gitu istilahnya. Kemudian ada yang mencetuskan bahwa itu justru bisa menjadi pengganti garam gitu, supaya justru bisa lebih aman gitu dipakai untuk penderita hipertensi atau penderita tekanan darah tinggi. Apakah benar seperti itu Pak, kalau misalnya dari pandangan Pak Tony? Terima kasih Mbak Musi. Kayaknya waktu Raisa kemarin saya juga menyampaikan tentang MSG ya, tentang masalah itu, dan justru malah memang pada kenyataannya MSG itu bisa menjadi solusi yang cukup mudah sebenarnya untuk kita gunakan gitu, karena ketika kita meminta seseorang untuk membatasi garam secara umum, disuruh diet rendah garam, itu sangat susah sekali kalau cuma diet rendah garam tanpa solusi gitu, karena semua makanan akan menjadi hambar rasanya gitu. Nah, dengan adanya MSG ini itu kita bisa membantu menjembatani itu. Jadi asupan garam bisa diturunkan, tapi juga rasa makanan itu nggak terlalu yaki banget gitu loh, nggak bikin enak atau hambar itu, jadi tetap bisa asupan makannya itu baik. Nah, kenapa MSG itu? Jawabannya adalah karena yang kita hindari kan sebenarnya dari garam yang biasa, itu mau itu garam Himalaya, garam India, atau apapun itu atau garam yang normal pada umumnya itu kan molekul natriumnya. Ya kan, kadar natrium di dalam garam-garam ini itu rata-rata berkisar sekitar 40%. Ya. Artinya kalau kita makan 1 gram garam itu dia akan menahan air sekitar hampir 4 gelas di dalam badan kita gitu. Nah, sedangkan di dalam MSG itu kadar garamnya itu nggak mencapai 15%, cuma 12-13% rata-rata gitu. Jadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan kadar garam yang ada pada natrium, maksud saya, yang ada dalam garam biasa. Jadi dengan mengkonsumsi, mengganti yang tadi garam dapur itu diganti dengan MSG, itu justru malah membuat jumlah natrium yang dikonsumsi itu menjadi berkurang drastis, dan ini bisa membantu untuk mengurangi penumpukan cairan di badan kita dan juga di dalam sistem pembuluh darah terutama, dan akhirnya bisa membantu membuat tekanan darah itu menjadi lebih normal. Jadi itu alasannya kenapa lebih mudah digunakan sebagai solusi dibandingkan dengan kalau harus dianggap sebagai masalah juga gitu. Tentu dengan dalam batas konsumsi yang normal itu nggak ada masalah. Dan kalaupun ada orang yang sensitif terhadap MSG, itu jumlahnya biasanya nggak banyak dan cukup jarang. Dulu kan terkenal yang namanya penyakit Chinese Restaurant Syndrome, itu yang orang ketika makan makanan yang mengandung banyak MSG, terutama karena banyak dalam makanan Cina gitu, terus akhirnya mengalami mual, pusing, muntah, dan itu sebenarnya bukan karena tekanan darahnya yang meningkat gitu, bukan karena kandungan garam di dalam MSG-nya, tapi karena memang mereka sensitif terhadap molekul glutamat di dalamnya, di dalam MSG yang monosodium glutamat itu. Jadi ada yang menunjukkan gejala itu. Jadi secara umum sebenarnya menggunakan MSG itu aman untuk kesehatan dan bisa menjadi alternatif solusi yang bisa mudah digunakan untuk membantu
menurunkan jumlah asupan garam biasa yang natriumnya tinggi yang bisa meningkatkan tekanan darah dengan lebih cepat. Matur nuwun Pak Tony, sangat menarik sekali ya. Jadi itu sebenarnya bisa ya kita jadikan alternatif solusi gitu ya untuk mengurangi asupan garam, tetapi makanannya tidak hambar sama sekali gitu ya. Terima kasih Pak Tony atas penjelasannya. Nah mungkin ini karena sudah di penghujung waktu dan juga ini pertanyaannya juga sudah terbacakan semua dan sudah terjawab ya insya Allah. Mungkin akan saya simpulkan untuk Sobat Sehat tadi apa saja yang sudah kita bahas bersama Pak Tony ya tentang pengaturan makan untuk menurunkan tekanan darah tadi ya mungkin kita bahas dulu bahwa pengaturan makan itu tidak serta-merta kita menurunkan jumlah makan ya, tetapi lebih tentang mengatur ya, memilih bahan makanan yang baik gitu, yang sesuai dengan kebutuhan kita sehingga tidak berlebih dan cukup gitu ya. Dan juga tadi tentang tekanan darah gitu ya, sebenarnya ini yang perlu diperhatikan bahwa setiap orang punya risiko untuk mengalami peningkatan tekanan darah ya, tidak hanya orang-orang lansia saja, tetapi juga remaja dan dewasa pun sudah mulai sekarang banyak sekali kasus tekanan darah dan karena berbahaya adalah sering justru tidak sadar gitu ya, gejalanya tidak tampak gitu. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk rutin mengukur tekanan darah ya, supaya tahu apakah terkontrol atau tidak. Kalau misalkan ada tidak terkontrol, kita bisa segera untuk mengatasinya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi bagaimana cara mengatasinya? Kalau tekanan darahnya tinggi gitu kan, bisa melakukan pola makan yang sehat gitu ya, terutama meningkatkan konsumsi buah dan sayur sebagai sumber kalsium. Kemudian kita juga tadi ada konsumsi sumber magnesium dan kalsium tadi ya dari yogurt, kemudian dari susu gitu ya, kemudian ya terutama buah, sayur dan susu itu ya. Kemudian mengurangi makanan yang tinggi garam, tinggi gula dan tinggi lemak, makanan-makanan berproses seperti itu dan juga bagi yang memiliki berat badan yang berlebih atau misalkan status obesitas bisa juga dibantu dengan menurunkan berat badannya terlebih dahulu supaya nanti tekanan darahnya juga turun. Dan itu sangat penting ya kita untuk bisa mengatur tekanan darah kita supaya tetap stabil, supaya kita bisa mencegah gitu ke penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal kronis dan yang lain-lainnya. Tadi juga sudah kita bahas ya beberapa isu tentang tekanan darah, tadi tentang ada yang tentang intermittent fasting ya, tadi itu juga bisa jadi salah satu solusi untuk menurunkan berat badan yang kemudian menurunkan tekanan darah. Tadi kita bahas tentang kopi yang sangat digemari ya akhir-akhir ini dengan oleh masyarakat Indonesia gitu ya, di kafe ngopi gitu ya. Itu sebenarnya masih aman kopi asalkan cara minumnya adalah tidak ditambahkan dengan banyak sekali bahan, gula, creamer, boba gitu ya. Dan ukurannya juga disesuaikan sesuai dengan kebutuhan saja cukup sehingga tetap bisa aman gitu untuk tekanan darah kita. Dan juga tadi yang terakhir kita ada isu tentang MSG, itu bisa jadi salah satu solusi gitu ya untuk mengganti garam supaya tidak meningkatkan tekanan darah dan juga tetap makanannya bisa kita terima dengan enak gitu ya. Mungkin itu tadi yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih sekali Pak Tony atas kehadirannya dan juga ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami semua. Semoga sehat selalu di sana dan juga ilmunya tetap selalu bermanfaat gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Sobat Sehat yang sudah menyimak gitu ya dan sudah bertanya. Senang sekali saya bisa hadir di sini juga. Terima kasih untuk Raisa Radio. Dari saya Mustika mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Acara saya kembalikan kepada Mbak Galuh di Raisa Radio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mustika, Mbak Galuh. Terima kasih Pak Tony. Pak Tony dan juga terima kasih banyak Mbak Mustika atas ilmunya di pagi hari ini ya. Sobat Sehat luar biasa sekali. Saya selalu untuk Pak Tony di sana dan juga selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Tony dan juga Mbak Mustika juga. Matur nuwun sangat Mbak Mustika sudah menemani kami di pagi hari ini ya. Agak sedikit lega karena MSG itu ternyata nggak apa-apa ya Sobat Sehat. Karena memang kehidupan ini sudah terlalu hambar ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau MSG tapi asal tidak berlebihan ya. Mungkin setelah ini Sobat Sehat jadi lebih tahu lagi nih bagaimana mengatur pola makan dan juga mengatur aktivitas kita agar tekanan darahnya tetap stabil nih Sobat Sehat. Tadi juga ada tips-tips dari Pak Tony, ada juga bagaimana caranya mungkin setelah ini akan mulai cap-cip nih camilan apa yang cocok dan juga sehat untuk tubuh kita. Terima kasih banyak Sobat Sehat atas kehadiran Anda di pagi hari ini. Demikian bincang-bincang santai di pagi hari ini tentang bagaimana pengaturan makanan yang baik untuk menurunkan tekanan darah. Sobat Sehat, Raisa Radio bisa Anda dengarkan kembali di podcastnya Raisa Radio di Spotify, Raisa Radio Indonesia Sehat.
Saya Nigaluh beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan ada lagi sinar indah itu yang selalu bersinar indah di matamu. Takkan ada lagi senyum dan tawamu. Masa itu telah berlalu. Apakah kau ingat setiap ceritaku? Seperti ku ingat semua ceritamu. Mungkinkah kau mau mengenang laguku yang ku tulis untukmu? Bagiku takkan mudah semuanya berlalu. Meski mudah tampaknya bagimu, semudah kau lupakan hatiku, nafasku, dan semua kenangan bersamamu. Meski tiada lagi indah ucapanmu dan tak mungkin lagi ubah semua itu, namun tak kusangka kau lupakan semua. Kita pernah bahagia. Bagiku takkan mudah semuanya berlalu. Meski mudah tampaknya bagimu, semudah kau lupakan hatiku, nafasku, dan semua kenangan bersamamu. Ku rasa yang tak pernah ku rasakan, tapi begitu mudahnya kau lupakan janjimu padaku. You make my heart night away. Takkan mudah semuanya berlalu. Meski mudah tampaknya bagimu, semudah kau lupakan hatiku, nafasku, dan semua kenangan bersama.